warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta, jurusan Sistem Informasi, yang dimana kali ini kita akan membuat tugas dua dari basis data, yang dimana di basis data ini kita diminta untuk membuat sebuah entity relation diagram atau ERD yang menggunakan MySQL atau MariaDB pada XMPP dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, kali ini karena saya nggak punya SMPP atau mungkin tools semacamnya yang berhubungan dengan MySQL, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi bernama DataGrip. Di mana DataGrip ini kita bisa melakukan ya sebuah create database itu baik baik MySQL, PostgreSQL dan sebagainya. Nah, kali ini saya menggunakan MySQL versi 8 dan untuk default database-nya di sini kita bisa lihat default database yaitu ada beberapa MySQL default dari bawaan MySQL-nya. Nah, di sini kita akan coba buat untuk eh, database baru dengan nama tugas 2. Create database tugas 2. Di situ coba kita use tugas 2. Nah, lalu eh, coba kita show database. Nah, di sini sudah ada tugas 2 yang baru saja kita bikin. Lalu kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya untuk membuat beberapa tabel berdasarkan eh, pada soal. Yang pertama itu kita akan buat tabel bernama dokter, yang dimana dokter ini kita akan coba untuk eh, membuat ID dokter, dokter primary key. Nah, di sini itu ada integer atau increment primary key. Jadi, primary key ini bisa dibilang di dokter ini merupakan primary key dari table dokter. Sedangkan auto increment itu ketika ada data baru yang terbuat di dalam satu table ini, table dokter ini, maka dia akan otomatis mempunyai value sesuai urutan mungkin dengan integer, dengan tipe data integer. Jadi integer ini adalah tipe datanya ya. Kemudian ada nama dokter. Kita akan menggunakan tipe data varchar. Kemudian alamat dokter, varchar, berapa tadi ya? Ya kira-kira 100 saja. Habis itu alamat dokter. Untuk kerja nomor HP spesialis. Oke. Nomor HP, nomor HP itu kita isi saja varchar dengan panjangnya 50. Habis itu spesialis, spesialis kita coba varchar 50. Ya, mungkin 50 cukup sih. Oke. Habis itu nama dokter udah, alamat, nomor HP, 234. Oke. Waktu kerja, tanggal lahir, spesialis. Oke, kita kurang tanggal lahir, target. Hmm, ini lahir.
tanggal lahir saya gunakan apa ya, kerja lancar 50. Siap, terus. Oke, di sini sudah terbuat tabel daftar, di mana tabel dokter ini berisikan ID dokter, alamat dokter, nomor HP, spesialis, tanggal lahir, dan waktu kerja. Oke, selanjutnya, oh ya, di sini saya menggunakan date karena tanggal lahir bisa dibilang eh ya tanggal ya, hari, bulan atau tahun. Jadi mungkin ini tanggal saya menggunakan date. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan voucher juga bisa, tapi saya di sini pakai date. Oke, lanjut. Selanjutnya kita coba buat untuk pasien ya, pasien, create table pasien. Kita buat ID pasien, itu kita sama buat integer atau increment primary key. Habis itu nama pasien, pacar 50. Habis itu jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini mungkin saya akan menggunakan enum. Jadi enum ini lebih tepatnya kayak only jika pada menu website mungkin kayak seperti drop down. Dalam artian ya kita bisa memilih hanya dua value atau dua nilai yang bisa kita pilih kalau jika value-nya seperti ini. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman bisa menambahkan enum jika ada pilihan pilih beberapa pilihan yang nilainya pasti. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada alamat pasien. Ini voucher 500. Alamat pasien. Oke. Lalu kita cek lagi. Oke, sudah ada dua tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel dokter dan pasien. Nanti kita coba buat lagi untuk tabel administrator mungkin ya. Ya, administrator. Oke, kita buatkan ID admin, integer, atau increment, primary key. Lalu ada nama nama admin ya, nama admin, varchar 50. Kemudian ada waktu jaga, jaga, waktu jaga. eh di sini saya coba pakai varchar saja untuk waktu jaganya. Oke, udah. Coba kita buat lagi, terus kita cek. Oke, sudah terbuat untuk table administrator. Lalu di sini itu ada dokter admin. Oke, dokter admin ini berisikan ID data, ID admin, ID dokter. Oke, create table, dokter admin. Kemudian di sini ada ID data, integer, auto increment, primary key. Habis itu ada ID dokter, ya dokter, integer, ada ID admin, integer. Lalu di sini karena ID ini tadi ID di sini itu adalah ID dokter yang ada di table dokter, maka kita perlu
membuat statement untuk foreign key-nya. Foreign key untuk ID dokter itu kita akan referensinya ke table dokter untuk mengambil ID dokter. Oke, lalu eh, karena di sini ada admin juga, maka kita memperlakukan yang sama kepada ID admin, reference admin, illustrator, ID admin. Ops, ID admin. Oke. Dah, lalu kita coba buat, kita cek. Oke, dah di sini sudah terbuat untuk daftar admin juga. Lalu selanjutnya kita coba buat untuk em, daftar ya, daftar kali. Oke, daftar, daftar. Untuk daftar kita buat eh, beberapa value yang ada. Oke, di sini daftar. Kita coba bikin ID daftar, yang dimana ini adalah em, primary key dari tabel daftar, primary key, kemudian di dalam daftar itu ada ID admin pasien. Oke, ID admin, integer, ID pasien, integer. Lalu melakukan yang sama sebelumnya pada pada table dokter admin, yang mana kita akan tambahkan statement foreign key untuk mereference ID mana ID dari tabel mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena ada ID admin, maka kita akan reference ke table admin, reference ke admin, ID admin, lalu kemudian foreign key itu juga ada ID pasien. Kita akan coba reference ke table pasien untuk mengambil ID pasien. Oke, lalu uh, yang kita coba buat, sebentar. Oke, tanggal daftar. Hmm, tanggal daftar ya. Oh, mungkin saya di sini akan menambahkan untuk tanggal daftar mungkin ya, karena saya melihat di sini eh, mungkin belum ada di sini. Jadi untuk trackingnya, untuk mengetahui pasien ini mendaftar di tanggal berapa, maka di sini saya ya mungkin akan menambahkan satu lagi untuk tanggal daftar. Gunakan date yang sama dengan tanggal lahir. Oke, kita coba di sini. Kemudian kita show. Ya, di sini sudah ada daftar. Jadi, selama kita mencoba untuk membuat beberapa table ini tadi, kita sudah ada 5 table yang sudah terbuat. Berarti kurang satu table lagi, di mana itu adalah pasien dokter ya. Iya, pasien dokter. Oke, create table pasien dokter, ID, integer, atau increment, memory key. Habis itu ada ID dokter, ya ID dokter, pasien, resep, dan waktu periksa. ID dokter, ID pasien, habis itu waktu periksa, date time. Habis itu resep, resep harcar 255. Di situ kita coba koreksi ID dokter, reference ID dokter, ID dokter.
Date-nya foreign key, ID pasien, reference pasien, ID pasien. Oke, filenya udah kita buat. Coba cek. Oke, di sini sudah ada eh, pasien dokter. Oke, oke. Nah, dari sini kita juga eh, sudah membuat berdasarkan dari soal yang sudah diberikan, yang dimana yang saya tangkap adalah di sini ada 6 tabel yang utama. Sama ada dokter, pasien, dokter, administrator, dan dokter admin. Yang dimana dari setiap tabel ini memiliki value-value lainnya yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di data graph itu kita juga bisa tanpa harus melihat eh, seperti ini. Ini kan hanya eh, berdasarkan nama tabelnya saja. Untuk detail value-nya itu kita bisa cek di sini, yang dimana di setiap tabel yang sudah kita buat tadi itu beserta value-value-nya itu bisa kita lihat dan bisa kita cek kolom-kolomnya. Di sini administrator ada ID admin, nama admin dan waktu jaga. Daftar ada ID daftar, ID admin, ID pasien, tanggal daftar. Dokter itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nama HP, spesialis, tanggal lahir, waktu kerja. Dokter admin itu ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Terus pasien, pasien itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien, dan alamat pasien. Dan terakhir, pada tabel pasien dokter itu ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Oke, jika teman-teman sadar, di sini saya ada menggunakan date dan date time. Oke, kenapa pada pasien dokter itu saya menggunakan date time? Karena ketika eh, waktu periksa, pasien melakukan periksa, mungkin kita juga butuh untuk detail, tidak hanya tanggal, bulan, dan tahun, tapi juga mungkin jam, menit yang terjadi, atau jam, menit pasien melakukan konsultasi ke dokter. Jadi eh, detail ini bisa menampilkan beberapa informasi, tidak hanya tanggal, bulan, dan tahun, tetapi juga jam, bahkan menit. Gitu. Kayak di sini saya hanya menggunakan data, tidak menggunakan date saja. Oke. eh, Mungkin itu untuk penjelasan dari tugas 2 ini, yang dimana kita juga sudah membuat keseluruhan yang ada di soal tugas 2 ini untuk membuat ERP menggunakan basis data MySQL. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Eh, Bila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.